Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NIM 204-286. Sini saya akan membahas materi pertemuan 5 hukum administrasi negara, yaitu yang pertama, kedudukan hukum pemerintahan dalam hukum publik dan privat. Pertama itu kedudukan hukum pemerintahan dalam hukum publik. Kedudukan pemerintahan atau administrasi negara mempunyai kedudukan sebagai wakil dari lembaga publik. Kewenangan pemerintahan sesuai asas legalitas bahwa pemerintahan diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam kewenangannya. Penerapan asas ini menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Artinya, asas legalitas dimaksud untuk memberikan jaminan kedudukan hukum warga negara terhadap pemerintahan. Yang kedua itu kedudukan hukum pemerintahan dalam hukum privat. Kedudukan pemerintahan dalam hukum privat adalah badan hukum kumpulan orang, yaitu semua yang di dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa perkecualian sesuai dengan apa saja ketentuan undang-undang dalam bertindak. Yang kedua itu menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan yang sama dengan seseorang atau badan hukum perdata dalam peradilan umum. Selanjutnya itu kewenangan pemerintahan. Kewenangan pemerintahan berdasarkan asas legalitas. Asas legalitas ini merupakan prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama negara hukum sistem kontinental. Asas legalitas ini digunakan dalam bidang hukum administrasi negara yang memiliki makna bahwa pemerintahan tunduk kepada undang-undang atau asas legalitas, menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai badan hukum publik, pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat keputusan dan tindakan administrasi pemerintah. Sedangkan sebagai hukum privat, kewenangannya melakukan tindakan-tindakan hukum privat layaknya hukum yang lain. Yang ketiga itu ada tindakan pemerintahan. Pertama, tindakan pemerintah itu adalah secara teoretik pemerintah merupakan tindakan atau perbuatan dari alat perlengkapan pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Yang kedua itu adanya unsur tindakan pemerintahan. Yang pertama itu tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa. Yang kedua, tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum. Yang keempat, tindakan yang dilakukan dalam rangka pemerintahan kepentingan umum. Yang kelima, tindakan berdasarkan norma wewenang pemerintahan. Yang ketujuh, tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum. Yang kedelapan, membentuk tindakan berdasarkan hukum publik dan privat. Kemudian adanya macam-macam tindakan. Yang pertama itu tindakan berdasarkan hukum, yaitu tindakan pemerintahan yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk melahirkan hak dan kewajiban. Yang kedua, tindakan berdasarkan fakta atau nyata, yaitu tindakan-tindakan pemerintahan yang tidak berhubungan langsung dengan kewenangan yang dimiliki sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Yang keempat itu ada ciri-ciri dan karakteristik tindakan hukum. Itu dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik tindakan hukum publik dan hukum privat. Yang pertama itu karakteristik tindakan hukum publik, yaitu untuk kepentingan umum, dilakukan atas dasar kewenangan. Yang ketiga, tidak adanya kesetaraan posisi antara yang mengatur dengan yang diatur. Yang keempat, sanksinya tegas dan dipertahankan secara sepihak oleh penguasa. Yang kedua itu karakteristik tindakan hukum privat. Yang pertama, mengatur kepentingan individu. Yang kedua, dibuat atas konsensus para pihak. Yang ketiga, terdapat kesetaraan posisi di antara para pihak. Dan keempat, dipertahankan sendiri oleh para pihak. Yang terakhir, sanksinya tergantung kemauan para pihak. Sekian penjelasan materi pertemuan 5 dari saya. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.